Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 14 usul fikih yang beranggotakan Devi Nurlaili, Esti Wulandari, dan Resti Abidah. Di sini kami akan membahas tentang pengertian hukum taklifi dan hukum wati. Pembahasan yang pertama ada pengertian hukum taklifi. Taklifi secara bahasa berasal dari kata kalafa, yukalifu, taklif yang artinya beban. Sedangkan hukum taklifi menurut para ahli usul adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat. Selanjutnya ada hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan atau untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Misalnya, hukum tentang perintah sholat yang menunjukkan hukum wajib untuk dikerjakan dan larangan membunuh yang menunjukkan hukum haram untuk dilakukan. Hukum taklifi ini berkaitan dengan titahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana titah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengatur orang mukallaf bagaimana mereka harus melakukan sesuatu, apakah harus mengerjakannya atau meninggalkannya. Sebab amal tingkah laku manusia itu mengandung dua sisi yang berbeda, yakni amal untuk mengerjakan sesuatu dan amal untuk tidak mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum taklifi adalah hukum asal dari semua ketentuan hukum syara. Bentuk-bentuk hukum taklifi. Yang pertama, ada wajib. Secara etimologi berarti tetap atau pasti. Sedangkan secara terminologi, sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh mukallaf. Selanjutnya ada mangdud. Secara bahasa, berarti sesuatu yang dianjurkan. Secara istilah, suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya. Namun, tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya. Mangdud atau nad disebut juga sunnah nafilah, mustahab, tatawu, ihsan, dan fadilah. Yang ketiga ada haram. Secara bahasa artinya sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan dosa. Selanjutnya ada makruh. Secara bahasa sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dianjurkan syariah untuk meninggalkan, di mana jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Dan jika dilanggar tidak dosa. Nah, selanjutnya ada mubah. Secara bahasa sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Secara istilah merupakan sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak akan ada hubungan dengan dosa dan pahala. Selanjutnya ada pembagian wajib. Pembagian wajib dibagi menjadi 3. Yang pertama, dari segi orang yang dibebani kewajiban. Yang kedua, dari segi kandungan perintah. Yang ketiga, dari segi waktu pelaksanaannya. Untuk dari segi orang yang dibebani kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu wajib aini dan wajib ifai. Wajib aini. Wajib aini adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap mu'alaf atau sudah balik dan berakal tanpa terkecuali. Misal adalah sholat wajib. Wajib kifai. Kewajiban yang dibebankan kepada mu'alaf, namun jika telah dilaksanakan, maka kewajibannya dianggap sudah terpenuhi. Contohnya sholat jenazah. Yang kedua, ada dari segi kandungan perintah. Dibagi menjadi 2, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Wajib muayyan, kewajiban di mana yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan, misalnya kewajiban puasa Ramadan.
Wajib muhayyar, kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif atau kafarat sumpah. Selanjutnya, ada dari segi waktu pelaksanaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu wajib mutlak dan wajib muhayyad. Wajib mutlak, kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misal, kewajiban membayar puasa Ramadan. Yang selanjutnya wajib muhayyad, kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Yang pertama muwasa, waktu yang tersedia lebih panjang, contohnya adalah sholat 5 waktu. Yang kedua mudayak, waktu yang tersedia hanya mencukupi untuk melaksanakan kewajiban itu, contohnya puasa Ramadan dan haji. Pembagian mandub atau nadab atau sunnah. Nadab ialah tuntunan yang bukan keharusan dan hanya bersifat anjuran atau tarjih dari syara' pada mukallaf untuk mengerjakan sesuatu. Akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan mukallaf itu juga dinamakan nadab, sedangkan pekerjaannya dinamakan mandub atau sunnah. Sunnah menurut bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan, sedangkan menurut istilah, sunnah berarti perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak mendapatkan dosa bagi orang yang tidak melaksanakannya. Pembagian sunnah. 1. Sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah yang sangat jarang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, sholat 5 waktu dengan berjamaah, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang kedua, sunnah ghairu mu'akkad atau sunnah biasa, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh syara' untuk dikerjakan, namun bukan kebiasaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, sholat sunnah 2 kali 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, sunnah al-zawaid atau sunnah tambahan, yaitu sunnah yang dianggap sebagai pelengkap bagi mukallaf. Di antaranya adalah mengikuti jejak Rasulullah dalam hal kebiasaan beliau sebagai seorang manusia, misalnya sopan santunnya dalam makan, minum, dan tidur. Pembagian haram. Tahrim ialah tuntutan yang harus dan pasti dari syariat pada mukallaf untuk meninggalkan sesuatu. Akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan mukallaf itu dinamakan hurmah dan pekerjaannya dinamakan haram atau muharram. Haram menurut bahasa berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Sedangkan menurut istilah, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika orang yang melakukan akan mendapatkan dosa, sedangkan yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Pembagian haram. 1. Al-muharram lidatih, yaitu haram yang dikarenakan esensinya mengandung kemadorotan bagi kehidupan manusia, contohnya berzina, darah, dan lain-lain. Yang kedua, al-muharram liwairih, yaitu haram yang dikarenakan bukan karena esensinya, tetapi pada kondisi tertentu dilarang karena ada pertimbangan eksternal. Contoh, larangan berdagang pada saat adzan sholat Jumat. Pembagian makruh. Karohah ialah tuntutan yang bukan keharusan dan hanya bersifat anjuran dari syara' pada mukallaf untuk meninggalkan sesuatu.
Akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan mukallaf itu juga dinamakan karohah, sedangkan pekerjaannya dinamakan makruh. Makruh menurut bahasa berarti sesuatu yang dibenci, sedangkan menurut istilah, makruh berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan jika dilanggar tidak berdosa. Pembagian makruh sendiri, 1. Makruh tahrim, yaitu makruh yang dituntut oleh syara untuk meninggalkannya dengan cara memaksa. Contohnya, larangan meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Yang kedua, makruh tanzih, yaitu makruh yang dituntut oleh syara untuk meninggalkannya tidak dengan cara memaksa. Contohnya, memakan daging keledai jinak atau daging kuda. Pembagian mubah. Ibahah ialah pilihan dari syara pada mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkan. Tidak ada anjuran untuk memilih salah satu keduanya. Akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan mukallaf itu juga dinamakan ibahah, sedangkan perbuatannya dinamakan mubah. Mubah menurut bahasa berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Sedangkan menurut istilah, mubah berarti sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat kepada mukallaf untuk melakukan atau tidak, dan tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Pembagian mubah. 1. Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Contohnya seperti makan dan minum. Yang kedua, sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bila mana dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Contoh, bermain dan mendengarkan musik setiap waktu tanpa henti. Yang ketiga, sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah juga. Contohnya, membeli perabotan rumah tangga untuk kesenangan semata. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum wad'i. Pengertian hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, mani, atau sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi. Hukum wad'i adalah titah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau juga sebagai penghalang bagi adanya sesuatu yang lain tersebut. Adapun menurut pendapat yang lainnya, hukum wad'i adalah hukum yang berhubungan dengan dua hal, yakni antara dua sebab dan yang disebabi, antara syarat dan yang disyarati, antara penghalang dan yang menghalangi, antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah. Contohnya, orang yang janub menyebabkan orang tersebut harus mandi, dan adanya orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab menyebabkan orang tersebut harus berzakat. Macam-macam hukum wad'i. Yang pertama yaitu sebab. Sebab dalam bahasa Indonesia disebut sebab. Secara etimologi artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Dari kata inilah yang dinamakan jalan, karena bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan. Secara terminologi, sebab adalah sesuatu keberadaannya dijadikan syar'i atau pembuat hukum sebagai pertanda keberadaan suatu hukum, dan ketiadaan sebab sebagai pertanda tidak adanya hukum. Misalnya, Allah menjadikan perbuatan zina sebagai sebab ditetapkannya hukuman, karena zina itu sendiri bukanlah penyebab ditetapkannya hukuman, tetapi penetapan hukuman itu adalah syar'i. Semua tanda yang melahirkan hukum, dan apabila hubungan antara tanda dan hukuman nampak cocok itu disebut ilat, tetapi apabila hubungan keduanya tidak cocok itu disebut sebab. Yang kedua yaitu syarat.
Syarat adalah sesuatu yang harus ada karena adanya hukum yang bergantung kepadanya. Tidak adanya syarat mengakibatkan tidak ada hukum. Contohnya, berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Yang ketiga yaitu mani atau penghalang. Secara etimologi, mani berarti berhenti dari sesuatu. Dalam bahasa Indonesia adalah halangan. Secara etimologi, menurut ulama usul fikih, yaitu sifat zohir yang dapat diukir yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau ketiadaan sebab. Maksudnya, dengan adanya mani, maka hukum menjadi tidak ada. Tetapi, tidak mesti keberadaannya dan ketiadaannya adanya hukum. Misalnya, ada perbedaan agama. Contoh, apabila istri seorang musyrik, maka ia tidak mendapatkan warisan dari suaminya, karena adanya mani, yaitu perbedaan agama. Ada kalanya mani itu dilakukan dan dalam kesanggupan seorang mukallaf seperti pembunuh yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap mewaris menjadi penghalang bagi keduanya untuk saling mewarisi. Akan tetapi, ada kalanya di luar kesanggupan manusia seperti haid bagi seorang wanita merupakan penghalang terhadap syahnya sholat bagi wanita tersebut. Yang keempat yaitu sihah, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntunan syara, terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak ada mani. Misalnya mengerjakan sholat zuhur setelah tergelincir matahari, dikatakan sebagai sebab, dan telah berwudu, dikatakan sebagai syarat, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya, tidak haid, tidak nifas, dan sebagainya, dikatakan sebagai tidak ada mani. Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka sholat itu tidak sah sekalipun maninya tidak ada. Yang kelima yaitu batil. Batil yaitu terlepasnya hukum syara dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya memperjualbelikan minuman keras. Akad ini dipandang batal karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara. Di samping batal, ulama Hanifiyah juga mengemukakan hukum lain yang berdekatan dengan batal, yaitu fasid. Yaitu menurut mereka fasid adalah terjadinya suatu kerusakan dalam unsur-unsur akad. Jumhur ulama usul fikih atau mutakalimin berpendirian antara batal dan fasid adalah dua istilah dengan pengertian yang sama, yaitu sama-sama tidak sah. Yang keenam yaitu azimah dan ruksah. Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Artinya, belum ada hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkannya, seluruh mukallaf wajib mengikutinya. Imam Al-Baidawi, ahli usul fikih Syafi'iyah, mengatakan bahwa azimah itu adalah hukum yang ditetapkan, tidak berbeda dengan dalil yang ditetapkan karena ada azur. Secara hukum, azimah, sholat dalam kondisi bagaimanapun harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Bangkai dan daging babi dalam kondisi apapun tetap haram untuk dimakan. Secara sederhana, azimah dipahami sebagai hukum umum dan hukum asal yang bersifat mutlak, baik hukum itu bersifat perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan melakukan suatu perbuatan. Sedangkan ruksah secara bahasa berarti keringanan dan kemudahan. Pengertian ruksah dalam kaidah usul fikih adalah keringanan bagi manusia atau mukallaf dalam melakukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu karena ada kesulitan. Ada beberapa penyebab diperbolehkannya ruksah. Yang pertama yaitu jika ada keterpaksaan atau ad-darurat atau kebutuhan al-hajat. Misalnya diperbolehkan seorang mukmin mengucapkan kalimat saya kafir karena dipaksa, namun di dalam hatinya tetap beriman. Boleh berbuka puasa saat Ramadan karena sakit atau safar. Yang kedua, karena adanya uzur atau halangan, misalnya musafir mengqashar sholatnya. Ketiga, untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan orang banyak.
Perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama, hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Sedangkan hukum wad'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat Islam, dan hukum wad'i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan sholat zuhur. Yang kedua, hukum taklifi dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf, sedangkan hukum wad'i sebagiannya ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.